Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesyani Sayahya, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang. Video kali ini untuk memenuhi ujian akhir semester metode penelitian kualitatif. Sebelum melakukan penelitian kualitatif, kita perlu menyiapkan judul yang tepat. Berikut ini adalah cara-cara menentukan judul penelitian kualitatif. Yang pertama, kita harus menentukan topik dengan cara mengamati kondisi sosial di sekitar kita terkait problematika yang sedang dihadapi. Yang kedua, menentukan kesenjangan antara teori dan realita yang ada atau penelitian yang dapat lebih dipahami lewat pengamatan di lingkungan kita. Yang ketiga, kita tentu menentukan batasan-batasan masalah yang diteliti agar bisa menegaskan pembahasan penelitian yang dilakukan. Yang keempat, setelah melakukan langkah-langkah di atas, kita dapat memulai menyusun judul penelitian kualitatif. Nah, judul penelitian harus jelas menggambarkan isi kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan dan disusun dengan susunan kata yang padat. Sebuah judul penelitian harus mempunyai kata-kata kunci yang dapat menggambarkan maksud dari penelitian tersebut. Sebuah judul penelitian dapat dikatakan baik apabila susunan kata-katanya dapat menjelaskan subjek dan maksud penelitian yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, sebuah judul merupakan label tulisan yang paling sering dibaca. Maka dari itu, perlu diupayakan agar susunan kata-katanya menarik, namun tidak lupa harus sesuai dengan susunan kata-kata yang baik. Untuk lebih tepatnya, kita bisa melihat berbagai contoh judul penelitian di website Digili. Saya mengambil satu contoh judul penelitian, yakni metode Tilawati dalam meningkatkan ketertarikan dan kelancaran membaca Al-Quran di SD Islam Tompak Kersan Lumajang. Perlu diingat, jangan lupa menyertakan lokasi karena penyebutan lokasi pada judul penelitian menunjukkan tempat kondisi sosial yang digambarkan pada penelitian. Selanjutnya adalah menentukan fokus penelitian. Apa itu fokus penelitian? Pada sebuah penelitian, fokus penelitian menjadi hal yang penting bagi peneliti agar bisa meneliti dengan fokus pada topik penelitian. Sehingga peneliti bisa lebih dalam mencari dan mengumpulkan data serta bisa fokus melakukan analisis di lokasi sesuai dengan topik penelitian. Bentuk dari fokus penelitian dapat berubah rincian-rincian pertanyaan mengenai topik yang akan diangkat, sehingga hasilnya adalah data inti yang benar-benar penting dan dibutuhkan untuk penelitian. Selain itu, jika tidak ada fokus penelitian, maka pembahasan dari analisis yang telah dilakukan juga akan melebar dan bisa saja melenceng dari tujuan penelitian yang telah ditentukan. Akibatnya, inti dari penelitian sulit untuk didapatkan. Nah, dalam judul yang tadi sudah saya sebutkan, fokus masalahnya hanya yang berkaitan dengan cara meningkatkan ketertarikan dan kelancaran membaca Al-Quran. Tidak menyimpang atau membahas hal-hal lain yang di luar. Setelah melakukan dua langkah tadi, selanjutnya penyusunan teori atau grand teori. Apa itu grand teori dalam penelitian? Grand teori yang ada di dalam penelitian merupakan sebuah konsep utama yang dipakai oleh para peneliti untuk mengalokasikan informasi tentang hipotesis yang dipergunakannya. Tujuan dari grand teori ini adalah mendukung penelitian yang didasarkan pada hasil research, gap, dan juga kerangka berpikir ilmiah tertentu. Research gap
merupakan kumpulan hasil penelitian terdahulu yang disusun oleh para peneliti untuk menentukan judul proposal penelitian dan juga skripsi yang ditulis sebagai teori pada penelitian kita. Grand teori ini dijadikan sebagai dasar atau pisau penelitian dari hipotesis yang digunakan. Nah, bagaimana cara menentukan grand teori? Cara menentukan grand teori di dalam sebuah penelitian bisa dicari melalui materi landasan teori. Tujuan dari landasan teori ini adalah untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian karena para peneliti telah mendapatkan dukungan dari hasil yang sudah dilakukan sebelumnya dengan objek yang sama. Nah, cara mencari grand teori ini bisa didasarkan pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu dan buku-buku. Perlu diketahui bahwa mencari teori dalam jurnal penelitian terdahulu maupun buku-buku tidak hanya satu jurnal atau satu buku saja. Akan tetapi, cari dan bacalah serta pahamilah sebanyak-banyaknya. Kemudian, tentukan teori mana yang paling cocok dan paling kuat untuk penelitian kita. Nah, baru bisa diambil untuk grand teori untuk mengupas permasalahan atau topik yang sudah kita ambil. Contohnya, saya sudah membaca beberapa jurnal dan ada satu yang kuat dan cocok untuk penelitian saya. Nah, teori ini saya masukkan sebagai landasan penelitian kualitatif. Dalam jurnal si A mengatakan bahwa metode tilawati merupakan sebuah cara yang dimana guru klasikal membacakan dan mencontohkan huruf hijaiyah kepada siswa-siswanya sehingga siswanya mengikuti hingga lancar. Itu teori yang berada di jurnal A. Nah, teori tersebut menjadi landasan penelitian saya serta mendukung penelitian saya karena jurnal tersebut merupakan jurnal terdahulu. Setelah menemukan grand teori yang tepat, saatnya pengumpulan data atau terjun lapangan. Teknik pengumpulan data atau terjun lapangan yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi. Oleh karena itu, tahap ini tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif. Sebab, kesalahan atau ketidaksempurnaan dalam metode pengumpulan data akan berakibat fatal. Terjun ke lapangan ini bisa dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada narasumber, kemudian melakukan observasi dan triangulasi. Sebelum itu, terlebih dahulu tentukan pedoman wawancara agar kita tidak kebingungan saat sudah berhadapan dengan narasumber. Berikut ini cara merumuskan pedoman wawancara. Sebelum itu, dalam teknik wawancara, tentu kita akan membuat pertanyaan. Pertanyaan ini dibagi menjadi dua jenis, yakni pertanyaan mayor dan pertanyaan minor. Pertanyaan mayor ini adalah pertanyaan yang bersifat global atau luas yang memuat beberapa pertanyaan minor yang juga berkaitan dengan pertanyaan mayornya. Seperti contoh, pertanyaan mayor. Bagaimana penerapan metode tilawati? Kemudian pertanyaan minornya, bagaimana metode tilawati dalam meningkatkan ketertarikan membaca Al-Quran siswa? Nah, pertanyaan mayor tersebut bisa bercabang menjadi sebuah pertanyaan minor.
Selanjutnya adalah tahap observasi. Tahap observasi adalah kegiatan pengamatan langsung di lapangan karena sangat perlu kita melihat fenomena tersebut secara langsung. Guna membandingkan kecocokan hasil wawancara dengan keadaan di lapangan atau faktanya. Nah, di sini kita bisa melihat langsung ketika proses belajar mengaji dan melihat kelancaran serta ketertarikan peserta didik ketika mengaji. Kemudian masuk pada tahap triangulasi. Triangulasi ini merupakan keabsahan data. Jika yang sudah melakukan wawancara dengan narasumber dan melakukan observasi lapangan, hendaknya kita melakukan triangulasi dengan cara bertanya langsung kepada pelaku. Siapa sih yang tidak lancar dan tidak tertarik dengan membaca Al-Quran? Ataupun kita juga bisa bertanya kepada guru yang menerapkan metode tilawati. Dengan triangulasi ini, kita bisa membuktikan keabsahan data yang telah diperoleh dan diberikan oleh narasumber. Saya contohkan, ketika metode wawancara, saya bertanya kepada narasumber mengenai bagaimana siswa setelah diterapkannya metode tilawati. Bagaimana tingkat ketertarikan siswa membaca Al-Quran setelah diterapkannya metode tilawati. Kemudian narasumber menjawab, tingkat ketertarikannya perlahan lebih tertarik daripada sebelumnya. Nah, fakta di lapangan, ketika metode observasi, kita amati apakah benar tingkat ketertarikan siswa ini bertambah, seperti itu. Kemudian kita langsung triangulasi. Kita triangulasi bertanya kepada murid tersebut. Apakah benar yang kamu rasakan bahwa sejak diterapkannya metode tilawati ini, ketertarikanmu membaca Al-Quran itu bertambah? Nah, jika jawaban narasumber kemudian hasil observasi di lapangan dan triangulasi sama, maka data itu dikatakan benar. Jangan lupa untuk mendokumentasikan hasil wawancara, observasi, dan triangulasi baik berupa video, foto, maupun rekam audio sebagai bukti kita telah melaksanakannya. Setelah kita memperoleh jawaban dari narasumber, melihat fakta langsung di lapangan, dan melakukan triangulasi, saatnya pemaparan data. Pemaparan data adalah menguraikan data yang sudah diperoleh di lapangan. Data yang sudah diperoleh merupakan hasil wawancara, observasi, dan triangulasi yang berhubungan dengan paparan teori. Sebelumnya, data harus diolah terlebih dahulu, sehingga dapat dideskripsikan dengan jelas dan mudah dipahami. Setelah diolah, maka data ini dituangkan menjadi sebuah tulisan atau deskripsi yang nantinya dikaitkan dengan teori. Jangan lupa untuk menyertakan kutipan-kutipan dari hasil wawancara, kutipan hasil observasi, kutipan hasil dari sumber dokumen yang disebut footnote, sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah yang berlaku di Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang. Tahap selanjutnya adalah penyusunan hasil penelitian kualitatif dengan format bab 1, pendahuluan, berisi 7 subbab, yakni latar belakang, identifikasi masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konsep dan sistematika pembahasan. Bab 2
kajian kepustakaan dengan 3 subbab: penelitian terdahulu, kajian teori, dan kerangka berpikir jika ada. Bab 3, metode penelitian dengan subbab pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, unit analisis jika diperlukan, sumber data, teknik pengumpulan data, analisa data, keabsahan data yang diperoleh dari triangulasi, dan tahap penelitian. Bab 4, penyajian data dan analisis dengan 3 subbab: gambaran objek penelitian, penyajian data penelitian, dan pembahasan temuan. Bab 5, penutup, mencakup kesimpulan, implikasi jika diperlukan, dan saran-saran. Setelah tuntas pemaparan data 5 bab, sekarang yang tak kalah penting dari laporan penelitian kualitatif, yakni abstrak. Abstrak adalah komponen penting dalam karya tulis ilmiah yang memberikan gambaran penelitian kepada para penguji atau pembaca. Keberadaan abstrak ini di halaman pertama setelah cover. Cara pembuatan abstrak yang benar, yakni yang pertama, tuliskan singkat latar belakang penelitian. Yang kedua, jelaskan secara singkat dan mudah dipahami tentang metode penelitian yang dipakai. Ketiga, berikan penjelasan singkat tentang hasil penelitian yang sudah dilakukan. Pastikan penjelasan tersebut menyertakan temuan atau hasil yang paling penting sehingga pembaca dapat memahami hasil penelitian kamu dengan jelas. Keempat, berikan kesimpulan dalam 1 atau 2 kalimat. Kesimpulan ini harus menjawab tujuan penelitian yang telah kamu tetapkan sebelumnya. Pastikan kesimpulan yang diberikan mencerminkan hasil penelitian yang telah ditentukan. Kelima, masukkan kata kunci, karena kata kunci dapat membantu pembaca menemukan abstrak penelitian ketika melakukan pencarian di database atau mesin pencarian. Pastikan kata kunci yang kamu pilih relevan dengan penelitian kamu dan mencakup tema utama penelitian kamu. Demikianlah cara penelitian kualitatif yang sudah saya pelajari di semester 5 dengan mata kuliah metode penelitian kualitatif yang dibimbing oleh Bapak Bambang Subahri, MSI. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here, make